bukan lagi sebagai hamba. Tadi kan karyawan sebelum masuk penjara itu. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Gereja kapan kita buat ini? Kalau kita ingat kembali apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, apa sih pelayanan itu? Saudara, mari kita rendah hati dan kita bertobat. Ternyata kata pelayanan itu tidak boleh di gereja sama sekali. Kaget nggak sekarang? Saya ulangi, kata pelayanan tidak boleh di gereja sama sekali. Kok bisa? Dengarkan. Semua orang Kristen pasti berkata, ayo kita melayani Tuhan. Bagus tidak mendengar kalimat ini? Ayo melayani Tuhan. Saudara kerjaan apa? Oh, saya pelayan Tuhan. Bagus. Tapi mari kita jujur. Apa kata Tuhan Yesus sejak dia datang awal? Anak manusia datang bukan untuk jawab, bukan untuk dilayani, tapi untuk ya sudah. Kalau Yesus nggak mau dilayani, ngapain kita sibuk-sibuk melayani dia? Jawab baik-baik. Dia tidak pernah mau dilayani. Jadi gereja 1000% salah kalau berkata melayani Tuhan. Nggak mau. Lalu dia maunya apa? Ini mengherankan. Saudara, hanya ada satu ayat yang paling jelas. Apa itu melayani Tuhan? Itulah Matius 25 ayat 40. Kapan para domba bertanya, kami melihat Tuhan lapar, telanjang, sakit, di penjara, haus, jadi orang asing. Kapan? Lalu raja itu menjawab, itu ayat 40. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Ini penting. Segala sesuatu. Jadi nggak cuma 1-2 hal. Segala sesuatu yang engkau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Dengarkan. Berapa sih jumlah salah seorang itu? Itu berapa salah seorang? Coba jawab. 1. Nggak banyak. Dia minta nggak banyak. 1 dulu. Itu yang telah engkau lakukan untuk aku. Amen. Jadi melayani Tuhan itu bukan di gereja. Itu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Tapi kalau mau berkata jujur melayani Tuhan, justru di luar gereja. Karena saudara-saudara Yesus yang paling hina bukan di gereja tempatnya. Kalau sudah ke gereja, itu orang mulia, bukan orang hina lagi. Betul tidak? Nah, kapan kita melayani mereka? Maka itu anak-anak itu berikan saudara. Itu nggak cuma Kristen. Hari Jumat saya cukur. Ini masih baru nih, baru 3 hari nih. Cuma Sabtu Minggu. Yang nyukur di jamaah Tuhan namanya Erik. Itu di Timika. Tanggal 15 Desember saya cukur di Malang. Namanya Aji di jamaah Tuhan. Maka itu kalau saya lihat daftar phone book saya, itu nama orang-orang yang sebagian besar bukan Kristen. Sopir taksi yang paling banyak. Ayo kita berkati orang-orang itu. Langsung saudara, jangan cuma sekedar kasih uang, enggak. Tidak. Tapi sungguh-sungguh kita nyatakan kasih Yesus kepada mereka. Dengan apa saja yang kita bisa buat. Lihat status Onesimus berubah. Bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai saudara dalam Tuhan. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi itu Paulus menempatkan dirinya sebagai pengganti Onesimus. Oke lah Filemon, kalau kamu nggak mau terima dia seperti engkau terima aku. Inilah substitusi, katakan amin. Pengganti di hadapan Tuhan dalam semua. Maka itu ketika saya harus tanda tangan PB, secara itu risiko besar. Tapi saya berani menyerahkan diri saya untuk orang-orang itu. Maka itu suatu hari saudara, saya dicari oleh orang departemen kehakiman. Saya kan kaget, loh ada apa? Orang kehakiman cari saya dari departemen pusat. Saya menghindar terus saudara, namanya Pak Aris. Saya itu menghindar. Kenapa? Karena saya itu paling gak suka urusan pejabat. Apalagi dengar kata kehakiman, ngeri sekali. Karena saya percaya betul 1 Korintus pasal 6.
Jangan urusan pengadilan dengan orang tidak percaya. Saya nggak mau. Nah, lewat anak saya yang di Jakarta, bilang, Pak, sudahlah temui. Aduh, tanya dulu. Aduh, saya nggak mau tanya, nggak enak. Yang dicari Bapak kok. Nah, akhirnya saudara yang ke-7 kali, saya nggak bisa lari. Malam itu saya buat kebaktian Paskah di gerejanya Ibu Mary Artanti. Nah, saya bilang, Pak Haris, mungkin selesainya malam, bisa jam 12, dan saya sengaja begitu. Nggak apa-apa, Pak, dan saya tunggu. Saya tahu Bapak juga sibuk. Wah, nggak bisa lari bener. Jam 11 baru selesai. Itu baru selesai makan. Betul-betul sampai jam 12 saya baru sampai di kantor anak saya di daerah Roksi. Begitu saya masuk, saudara, itu Pak Haris jabat tangan saya itu nggak dilepas. Oh, ini Pak Daniel. Oh, ini Pak Daniel. Sampai tangan saya tertarik. Kenapa? Oh, Pak Daniel itu Tionghoa. Iya, saya bilang begitu. Oh, Tionghoa. Loh, dengan gitu sih, silakan duduk, Pak. Dia baru mau duduk, saudara. Akhirnya saya berani tanya, Pak Haris, apa yang saya bisa bantu? Enggak, saya mau kenalan saja. Maksudnya, karena setelah beberapa kali ada surat PB pembebasan bersyarat masuk ke meja saya, karena Pak, saya ini yang bertanggung jawab untuk meluruskan PB itu iya atau tidak. Nah, berapa kali ini saya lihat nama Bapak, itu jelas Pendeta Daniel Alexander. Tapi yang Bapak bebasin ini kok orang-orang Islam. Itu saya tuh mau tahu urusan apa pendeta dengan orang Islam. Oh begitu. Tapi Pak, saya tuh berterima kasih pada Pak Pendeta. Kalau ada 5 saja pendeta atau orang Indonesia kayak Bapak, tugas kami itu ringan. Maksudnya Pak Haris, kami pemerintah itu sudah tidak akan sanggup bangun penjara baru. Nggak sanggup, biaya dari mana? Bapak tahu LPG Pinang? Ya, saya sering ke situ. LPG Pinang itu sudah over hampir 300%, saudara. Jadi kapasitas LP itu nggak sampai 1000 penghuni. Sekarang sudah hampir 3000. Maka itu Pak, di mata Amnesty International, negara kita ini jelek. Kenapa? Salah satu negara yang orang penjara mati paling banyak dalam penjara itu di Indonesia. Ya karena over capacity. Penyakitnya cepat menular. Nah, maka itu pemerintah membuat hukum, Pak. Siapa yang bisa menjamin pembebasan ini? Nah, tadinya hukum itu dibuat supaya keluarga-keluarga mereka itu tahu. Ternyata, Pak, nggak ada keluarga yang mau lagi. Karena mereka malu punya keluarga seperti itu. Nah, kami sekarang kerepotan. Maka itu saya heran. Lihat Pak Pendeta beri bebasan orang-orang itu. Saya kaget waktu dia ngaku seperti itu, saudara. Ngerti contoh ini? Ada banyak Onesimus yang perlu Yesus. Ingat, dari 6 keadaan saudara-saudara Yesus paling hina, salah satu adalah ketika aku di penjara, kamu tidak menengok aku. Dan mereka langsung manggil saya Papa. Saya nggak ngerti juga kenapa. Ternyata hampir 100% pelaku kejahatan karena dilukai oleh papanya sendiri dari kecil, saudara. Maka itu betul kata Gabriel kepada Zakaria, supaya membalikkan pikiran orang durhaka ke jalan orang benar. Saya lanjutkan ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, nah ini yang saya raba-raba, dosanya Onesimus itu mungkin mencuri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, pada Filemon, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Katakan amin. Amin. Saudara, kalau saya membebaskan orang, PB itu jutaan biayanya. Nggak pernah di bawah 1 juta. Karena dihitung 30% dari biaya mereka sama di penjara itu. Tanggungkanlah itu atasku. Saya pakai ayat ini. Saya lanjutkan. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, karena dulu nggak ada komputer, nggak ada mesin tik, saya pakai tulisan tangan. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saya akan akhiri dengan mengajak saudara berpikir. Saya nanti minta beberapa anak, coba kalian yang digerakkan Roh Kudus memberi kesaksian. Saudara, sejak tahun 84 saya tidak menghitung sudah berapa yang jadi anak. Saya itu nggak pernah hitung. Tapi kira-kira saya itu sudah dipanggil opa hampir dari 300 cucu, saudara. Bayangkan.